toxic positivity. Istilahnya aja mungkin kita jarang dengar atau aneh, apa itu toxic positivity. Tapi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Dan itu membebani kita. Toxic positivity itu artinya, toxic itu kan racun. Positivity itu kepositifan. Yang kita sering dengar dari papa, mama, teman. Harus semangat. Jangan sedih. Harus kuat ya. Jangan lemah. Harus bangkit. Harus sukses. Nah, itu jadi beban loh bagi kita kadang-kadang. Kadang-kadang, nggak selalu. Maka kalau kita memaksa orang untuk jangan nangis, jangan cengeng, harus kuat. Ngapain sedih? Harus bahagia dong. Seolah-olah kan baik gitu loh. Kayaknya kesannya bagus. Tapi itu toksik kalau selalu digituin. Orang digituin tuh lama-lama capek juga, nyerah juga gitu loh. Kita sebagai orang tua punya anak kita pas lagi sedih, jangan nangis ya. Anak mami harus kuat. Lama-lama dia nggak mau curhat sama kita lagi. Dia akan cari tempat di mana dia bisa apa adanya di situ. Syukur-syukur itu teman yang baik. Kalau orang yang ingin manfaatin, wah kasihan banget. Orang tua selayaknya jadi wakilnya Tuhan, tempat kita mengadu, tempat kita mengeluh. Setuju nggak? Itu yang seharusnya terjadi. Bukan tempat penghakiman, bukan hakim, bukan jaksa, bukan polisi gitu loh. Nggak ada masalah dengan profesi itu. Saya respect sama profesi hakim, jaksa, polisi. Tapi itu kan ada tempatnya di luar sana. Masa di rumah juga harus begitu? Sebagai teman, sebagai pasangan, sebagai orang tua, kita wajib memberikan ruang-ruang untuk keluarga kita tuh sesekali jadi apa adanya. Setuju nggak? Biar dia nggak selalu pakai topeng. Ini saya membahas mendalam ya. Manusia itu nggak mungkin yang bahagia-bahagia terus, itu nggak mungkin lah. Dalam mitos, dalam mitologi pun nggak semuanya selalu bahagia gitu. Jadi toxic positivity adalah suatu keadaan, suatu kultur, suatu komunitas yang selalu menuntut kita untuk terlihat oke gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, itu penyemangat, motivasi. Maka dunia motivasi sama dunia psikologi beda. Kalau Anda ikut motivator dibanding ikut konselor, ikut orang praktisi psikologi, pasti beda warnanya. Kalau Anda konseling sama seseorang, Anda nggak nangis, dia merasa gagal loh. Wah gagal dong gue sesi konseling gue tadi, dia nggak nangis, nggak tersentuh. Gue pengen dia jadi apa adanya, dia nangis, dia mengeluh, silahkan menjadi lemah, nggak apa-apa gitu. Ternyata rasa sedih itu perlu dikasih ruang. Kalau nggak dikasih ruang, makin menumpuk dia, hanya soal waktu akan jadi bom waktu. Bahkan rasa marah pun perlu ada ruang. Nah ini memang bagi orang yang nggak ngerti psikologi dipikir aneh gitu, sekte-sekte apa gitu. Dalam ilmu psikologi yang ilmiah, semua rasa sedih itu kalau tidak diungkapkan, tidak disalurkan, pasti makan ke badan, ke hormon, metabolisme, kesehatan, fungsi organ, atau makan keluar, makan orang, kena ke anak, kena ke suami, kena ke istri, itu makan keluar gitu loh. Jadi toxic positivity adalah ketika Anda selalu dituntut untuk kelihatan selalu bahagia, selalu kuat, selalu tangguh. Sepintas gak apa-apa sih kalau Anda seorang single mom semenjak pisah sama mantanmu, kamu harus terlihat kuat oleh anakmu, gak mau mengumbar sedih. Di hadapan anakku, aku harus kelihatan kuat pak. Saya setuju. Terima kasih sudah begitu. Harus malah. Tapi kan Anda bersama anak Anda gak 24 jam. Pas ketemu teman, carilah teman yang bisa menerima kamu apa adanya. Syukur-syukur punya orang tua yang ketika Anda datang sesekali, seminggu sekali bisa mengadu. Nggak bisa yang 24 jam Anda harus kelihatan hebat. Sama anak perlu kita jangan menunjukkan kelemahan, jangan. Biar dia tahu papa mamanya tegar. Itu perlu sih, perlu. Toxic positivity itu adalah ketika kita disuruh selalu positif. Dan itu membebani, lama-lama capek. Ujung-ujungnya malah nggak ada positif-positifnya. Ini ada sebuah teori tentang psikologi ya, bahwa ketika Anda mengaku positif, tapi Anda selalu menolak untuk tidak boleh sedih, itu pun negatif. Itu bukan positif yang murni. Terhadap rasa kecewa, rasa marah, kita nggak nerima. Kita nggak nerima bahwa kita tuh masih bisa galau, kita nggak nerima bahwa kita masih bisa sedih, itu pun tidak positif, bukan positif yang murni. Manusia itu cuma ada 3 emosi dasar, takut, sedih, marah. Cuma itu aja sebenarnya. Kecewa itu gabungan antara sedih sama marah. Cemas itu gabungan antara takut sama sedih. Takut, sedih, marah aja itu bahan bakunya. Campur-campur jadi sesuatu. Nah, takut, sedih, marah ini di alam bawah sadar kita ada. Anda suatu saat harus nonton film kartun namanya Inside Out deh. Itu film terkenal banget. Siapa yang pernah nonton ya? Nanti buka di YouTube. Tulisannya Inside Out.
Itu dia menggambarkan di dalam batin kita ada emosi-emosi itu, takut, sedih, marah, senang, bahagia, jijik, semangat, itu semua ada gitu. Kita nggak bisa ingkari. Yang saya mau sampaikan adalah di dunia sosial, dunia pelayanan, dunia parenting, kita memang harus terlihat kuat. Tapi ada porsinya nafkah batin kita yang sederhana adalah cari waktu Anda bisa me time. Di situ jadilah apa adanya kamu, mau nangis, mau teriak, yang dirimu sendiri di situ. Berhubung kalau sama sahabat, belum tentu sahabat kita melek psikologi. Kita curhat, kita menjadi apa adanya ke dia, belum tentu dia bisa paham. Jadi me time itu penting ya. Nah, saran ini nggak berlaku untuk semua orang, karena nggak semua orang bisa terima. Karena kita tuh Indonesia masih belum melek psikologi. Nanti dipikir tuh kita negatif, melemahkan diri gitu loh. Anda boleh nulis diary, Anda ungkapkan kekecewaan, terus diarinya disobek, dibuang, terserah. Yang penting Anda ungkapkan. Atau ngomong-ngomong sendiri, kenapa sih dia gitu sama aku, kenapa sih dia tega banget, harus diungkapkan. Wanita itu satu hari harus 20.000 kata, itu wanita normal. Semakin tua, jangan pikir berkurang, semakin tua 25.000, 30.000, 40.000. Kalau Anda punya waktu, tolonglah ke panti jompo. Jangan kaget oma opa kalau curhat, itu nggak mungkin 20.000 kata, 30.000, 40.000. Itu oma opa yang katanya menurut kita beliau pikun, enggak loh. Itu cerita bisa detail. Aku waktu kecil ya, dek, aku tuh dipukul bapak. Aku masih ingat sapu liliknya. Bapakku pakai baju merah di dapur. Detail dia cerita. Jadi kalau dia bilang bahwa waktu menyembuhkan, ternyata tidak. Waktu menyembuhkan untuk luka-luka batin yang sepele-sepele. Uang arisan dibawa kabur 50.000, 20 megabyte. Tapi kalau pacaran 5 tahun, dia kawin sama orang lain, itu 30 gigabyte itu. Ukuran filenya besar. Masa waktu menyembuhkan yang gitu-gitu? Gara-gara mertua jadi cerai. Sorry ya, bahwa ternyata orang ketiga tuh bukan pelakor, bukan pebinor. Orang ketiga tuh kebanyakan mertua. Mohon maaf loh ya, jangan bilang-bilang ya di antara kita aja. Nggak enak nanti dia malah nyerang saya. Mertua seringkali jadi orang ketiga loh, tanda petik ya. Bukan selingkuh atau zina, enggak. Jadi ikutan ngatur-ngatur, merasa masih memiliki anaknya. Uang anaknya yang ditransfer ke istrinya ditanya-tanya terus, kayak nggak rela gitu loh. Ada perempuan lain nerima uang dari anaknya, ngerti nggak? Itu nyata ada loh, bukan dalam mitologi, bukan dalam sinetron, ada. Hemat-hemat ya, wahai menantuku, itu uang anakku loh. Beneran. Kalau saya pernah terima curhatan dari seorang istri tuh sedih deh, mas, aku tuh kalau pulang dari pasar selalu ditanyain beli apa. Aku kalau beli sayur organik yang agak mahal udah pasti diomelin. Ngapain mahal beli sayur organik? Mama kalau di kampung itu 20.000 bisa segepok-gepok. Banyak. Kamu 20.000 cuma dapat itu untuk apa? Padahal ya mas, aku beli itu untuk anakku biar kasih yang terbaik. Jadi menantu juga serba salah, mau membela diri takut nanti dianggap melawan. Emang ada aturannya, kalau udah menikah jangan serumah sama mertua, itu diikutin aja deh, jangan debat. Nggak boleh serumah. Begitu udah menikah, mendingan ngekos deh, ngontrak deh, jangan serumah aja. Beneran. Nanti perkara kecil, nutup pintu agak kenceng jadi masalah tuh. Istrimu kenapa tuh? Kemarin tutup pintu kenceng banget, nggak suka dia sama aku, nggak suka. Ngomong aja. Padahal kena angin tuh pintu. Kita nutup kena angin jadi kuat. Mendingan jangan serumah. Kalau memang mau nginep itu ada aturan maksimal 2x24 jam. Kalau udah seminggu mertua nginep di rumah pasti ada aja tuh. Gara-gara ngeflash kurang bersih loh. Habis dari WC ngeflash nggak 2 kali masih ada merah-merahnya, itu jadi perkara juga. Nah jadi sebaiknya kita itu ada kalanya kita menjadi diri kita sendiri, kita luapkan. Karena gini, kita setiap hari buang hajat BAB, ngeden biologis, ngeden, buang air besar. Nah, itu buang sampah-sampah badaniah biologi. Nah, pertanyaannya, jiwa kita, batin kita jangan-jangan nggak pernah membuang loh. Nerima aja, keluar nggak pernah. Masuk iya, keluar nggak pernah. Makanya kita banyak mengalami masalah emosi, mood swing, mudah tersinggung, belakangan sering ngeheng, pikun dini, pelupa, belum tua udah pikun. Karena udah kepenuhan gitu loh. Badan kita enak, ada pelampiasan, ada keluar-keluarnya, keluar keringat, keluar air kencing, keluar tinja. Nah, batin kita kan nggak pernah keluar nih. Kuping kita, mata kita ngelihat, ngedenger, masuk semuanya, tapi keluarnya kan enggak. Nah, cara mengeluarkannya, tadi saya sudah sampaikan, katarsis. Nah, di training hari ini, jangan kaget, itu sekali keluar langsung sekian-sekian giga. Nanti Anda akan nangis, ibarat anak kecil sesenggukan. Saya harus ngomong dulu dari awal, khawatirnya kalau Anda nggak ada pemahaman, dipikir ini sesat.
Nanti Anda pikir malah ini praktik perdukunan, jangan-jangan serem nangis mulu gua di sini. Padahal itu adalah PR tangisanmu yang harusnya dulu keluar. Harusnya tuh dulu keluar. Tapi dulu tuh oleh mama papamu, jangan nangis, diam. Kenapa nangis? Jangan cengeng ya kamu ya. Nggak keluar tuh. Jadi jangan kaget selama training berlangsung ada tangisan yang sesungguhkan kayak anak kecil. Itu inner child-nya kamu. Bapak Ibu, inner child tuh nggak bisa dianggap tidak ada, itu ada semua orang. Saya pun ada inner child. Inner child tuh diri kecil kita yang kadang waktu lagi gerimis, hujan rintik-rintik di teras, suara-suara yang syahdu itu dicampur dengan aroma terapi tanah. Kan kalau lagi hujan gerimis kan bau tanah kan enak ya. Itu kita tiba-tiba diri kecil kita muncul. Teringat waktu kecil mama masakin kacang hijau, bubur kacang hijau. Waktu kecil nungguin mama masak, waktu kecil pernah dimarahin papa di mana. Itu diri kecil kita tuh. Yang dulu belum selesai akan sesuatu, itu muncul. Di kala gerimis pasti akan muncul biasanya. Teringat masalah. Kenapa sih Mas? Emang gerimis tuh mistik? Enggak. Hujan atau gerimis itu membuka alam bawah sadar. Kebuka alam bawah sadar. Makanya kalau mau menasihati anak paling bagus pas gerimis. Lagi sore-sore gerimis nih, ada teras kita kan. Nah, kita ngobrol di luar. Ngapain sih, Ma? Asik aja kita ngobrol di luar yuk. Diobrolin. Nah, kamu yang rajin belajarnya ya. Sayang sama adikmu ya. Berjuanglah yang banyak. Biar mama bangga punya anak yang hebat. Banyak berjuang, banyak belajar ya sayang ya. Capailah sesuatu dalam hidup kamu. Buat ibumu ini bangga. Oh itu dia nggak akan lupa seumur hidup. Satu kali ngomong begitu setara dengan puluhan kali Anda ngomong di tempat lain. Lagi siang hari panas, resah, logika nyala, bentengnya nyala. Benteng kan logika, Anda ngomong kadang nggak masuk. Dinasihatin berkali-kali dia nggak berubah, bibirmu yang berubah. Kan doer kan jadinya. Gerimis itu dahsyat loh, baik dalam memicu masa lalu maupun untuk menanamkan sesuatu. Dan makanya para playboy tahu ilmu ini, kalau nembak cewek pas gerimis, masuk ke batin. Makanya wahai wanita, kamu merasa gak bisa move on dari si Japra, jangan pikir, Mas jangan-jangan Japra jodohku ya Mas. Soalnya terngiang-ngiang dia melulu. Nah, ini orang gak ngerti ilmu nih. Dianggap terngiang-ngiang seseorang dipikir jodoh. Enggak, pasti sama si Japra kamu pernah bersama berdua tuh ngopi Indomie di gerimis deh. Atau ke tempat-tempat indah, pantai, taman bunga, danau, semak-semak. Semak indah juga toh. Jangan gak bersyukur. Sering ke tempat indah itu akan nyantol. Jadi tolong ya, kita yang melek psikologi jangan sampai ketipu. Aku sering terngiang-ngiang seseorang, jangan-jangan dia jodohku. Oh jangan salah paham, sesat itu. Zaman dulu banget 6-7 tahun lalu saya kan punya driver Jakarta mana, saya pakai driver. Di mobil saya ngorok, saya tidur bangun lihat dia. Tidur macet, bangun lihat dia. Sampai sekarang juga saya ingat Pak Udin namanya, masih terngiang-ngiang. Apakah dia jodohku? Enggak dong. Gua jantan kan. Ya karena bangun tidur mobil lihat dia, bangun tidur mobil lihat dia. Ya masuk dong ke alam bawah sadar dong. Supaya kita cerdas gitu, jangan sampai Anda sudah menikah nih, aku udah nikah Mas, udah punya anak, tapi sama mantanku kok gak bisa lupa, jangan-jangan dia lah jodohku yang sesungguhnya. Bukan Bu, sama mantanmu, kamu sering ke tempat-tempat indah, banyak kenangan indah sama suamimu tuh. Jadi istilahnya mantanmu ada di alam bawah sadarmu, suamimu cuma ada di logikamu aja, ngerti gak? Suami hanya ada di logikamu, sementara si Japra ada di batin alam bawah sadarmu, ya jauh lah levelnya. Sama si Japra di danau, di pantai, pacaran sama suamimu cuma di lapangan banteng. Atau lagi ngantri di bioskop, lagi hiruk pikuk rame. Ya beda lah level kedalaman air lautnya gitu. Jadi alam bawah sadar itu tempat penampungan beban-beban masa lalu. Di sana juga banyak kenangan. Nah kalau kita tahu ilmunya, kita bisa masukkan sugesti-sugesti yang baik. Baik demikian ya, jadi toxic positivity tidak baik. Kita nggak boleh memaksa diri kita. Aku harus kuat ya, aku harus semangat selalu. Kalau Anda pernah lihat lambang yin dan yang ya, ini saya nggak lagi bahas agama tertentu. Anda nanti pulang Google deh gambar yin dan yang. Hitam terus putih. Di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Artinya dalam kebahagiaan ada kesedihan. Dalam kesedihan ada kebahagiaan. Kalau Anda perhatikan ya, gambar yin dan yang kan hitam, putih. Di putih, lihat ada pentil kecil itu hitam. Di dalam hitam ada pentil kecil putih. Artinya kalau kamu lagi bahagia, jangan sok-sokan dulu. Di dalam kebahagiaan mengandung kesedihan. Begitu pergi, sedih kamu. Di dalam kesedihan jangan terpuruk. Sebentar lagi datang kebahagiaan, amin.
Nah gitu, hidup tuh seimbang, jangan jadi orang yang terlalu masih SD, maunya bahagia terus, nggak mungkin loh itu. Orang yang selalu ingin bahagia adalah orang yang paling terluka, karena nggak mungkin. Kayak gitu ya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story tuh ada jadwal training. Ikuti training itu, biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya, lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.